Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galir Rafudin. Di sini saya akan resume dari kegiatan pada Jumat siang kemarin dengan tema Sistem Agribisnis 4.0 Arus Baru Optimalisasi Teknologi Digital Pertanian dan Peternakan di Era Milenial. Pembukaan dari Direktur Dr. Detya Tri Yunandar SPB MSI menyampaikan bahwa milenial sekarang tidak menjual komoditas lagi, tetapi oksigen, tanaman yang menyerap CO2. Kemudian pembukaan dan arahan dari Profesor Dr. Insinyur Dedi Nursyamsi M. AGR. Pertanian itu tanam, petik, jual. Saat ini tanah, petik, jual tidak cukup, dan saat ini memerlukan subprodi lain dan tentunya memerlukan biaya untuk biaya produksi. Sebelum tanam, kita perlu uang untuk mengcover seluruh faktor produksi yang akan digunakan. Jangan dulu dijual setelah dipetik dan dipanen. Diprosesing dulu, setelah dipetik dan dipanen, diolah terlebih dahulu. Dengan cara itulah para petani dapat menikmati keuntungan yang lebih tinggi. Harus lakukan transformasi dari pertanian yang bersifat kewajiban dan terpaksaan menjadi bisnis yang bisa menghasilkan uang. Kemudian sedang melakukan transformasi dari konvensional menjadi modern. Pertanian konvensional ditandai oleh biaya produksi yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Indonesia dengan cara produksi konvensional. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi dari pertanian konvensional ke pertanian modern. Dengan pertanian modern, kita dapat meningkatkan kualitas dan pendapatan. Pengembangan pertanian modern yaitu dengan smart farming, greenhouse, untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam seperti cabai, tomat, dan yang bernilai ekonomis tinggi, food stats, korporasi petani. Kemudian dilanjut oleh pemateri 1 dari Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia MAI oleh Profesor Dr. Insinyur Rasmat Pambudi MS, menjelaskan bahwa peran pendidikan tinggi dalam bidang pertanian harus dikembangkan melalui kewirausahaan dan wirausaha agribisnis. Alasan menyampaikan materi ini karena banyak sekali perubahan yang terjadi sejak adanya pandemi COVID-19, di mana hampir di semua sektor perubahan 3 tahun belakang, bukan hanya sistem agribisnis tetapi berdampak juga pada sistem pertanian. Perubahan yang terjadi dimulai dari proses produksi, pemasaran, sehingga akan menyebabkan gejolak harga berubah, yaitu penurunan. Tetapi jika harga panen meningkat, maka kita termasuk peluang kita untuk masuk ke dunia agribisnis dengan melakukan pengembangan 1.0 sampai 4.0. Namun meski pengembangan 1.0 itu terendah, tetapi memiliki kelebihan, yaitu harga pasar premium. Pertanian di dunia itu penting karena suatu negara tidak akan kuat tanpa adanya kegiatan atau bidang pertanian. Namun di salah satu negara, yaitu Singapura, meskipun tidak ada kegiatan langsung di negaranya, tetapi mereka memiliki pasokan yang terbaik. Itu disebabkan oleh karena mereka memiliki tata cara kegiatan atau pengetahuan yang bagus. Menurut Jokowi pun menyebutkan bahwa kedepannya bukan politik, hukum yang akan menjadi panglima, tapi justru urusan pangan yang menjadi nomor 1. Dalam mengatasi pemenuhan pasokan pertanian atau pangan, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu scarcity, sharetag, self-sufficient, security, dan service needy. Kemudian dilanjut oleh pemateri 2 oleh lulusan Polbantan Bogor oleh Bang Martin Laurentius STR PT. Beliau merupakan pengusaha ternak domba sukses dengan judul PWMP-nya Ramorti Farms, yang merupakan usaha dari PWMP Kementerian Pertanian, di mana kata Ramorti berasal dari bahasa Batak yang berarti diberkati.
Sejarah berdirinya usaha Ramorte Farm berdiri pada 13 September 2021 bermitra oleh peternak di Sukabumi dengan sistem bagi hasil. Setelah 1 tahun bermitra, kami memutuskan untuk berdiri masing-masing pada tanggal 20 September 2020. Kemudian pada tanggal 7 Oktober membuat kandang di lokasi di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat 2020. Bibit ternak domba masuk ke kandang sejumlah 100 ekor pada tahun 3 Desember yang bertujuan dijual hari raya, tetapi mendapatkan kendala sejak adanya COVID-19, tetapi diatasi dengan meminta persetujuan kesana kemari, memulai dari RT, RW, dan seterusnya agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Progres usaha peternak itu identik dengan bekerja dengan kotor-kotoran, maka pengusaha membuat quotes hak mereka untuk meremehkan kewajiban kita untuk membuktikan. Ketika awal merintis, beliau diberi pertanyaan, yaitu jika diberi uang 150 juta juga itu akan membeli mobil 150 juta itu akan membeli mobil atau berternak, tapi beliau menjawab memilih untuk berternak karena memberikan keuntungan 15 juta per bulan dengan keterangan harga kandang 50 juta, harga domba 100 ekor 100 juta, modalnya 150 juta. Dengan profit 1,5 juta, 1.500.000 kali 100 ekor, sebenarnya 150 juta per tahun. Kemudian mitra sudah menjadi UKM Tanspen di Bogor, di mana benefit yang telah didapatkan yaitu pemberian modal usaha UMKM, fasilitas progres pengembangan usaha dan pelatihan perusahaan. Tips sukses berwirausaha yaitu 1. Network, 2. Kenal land, 3. Capital, 4. Experience. Dimana jika ingin sukses maka harus memiliki 3 dari 4 tips tersebut, minimal 3 dari 4 tips sukses berwirausaha yang disampaikan oleh Bang Martin dari lulusan Polbantan Bogor, jurusan peternakan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil resume saya akhiri. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan pembacaan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.